Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan mereview sebuah game yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah pengembangan game, yaitu mereview sebuah game arcade. Pertama-tama sebelum saya mereview sebuah game, yaitu game yang akan saya review di sini, saya akan memperkenalkan dulu siapa saya. Nah, berikut ini adalah profil dari saya. Nama lengkap Abdullah Hikam, dipanggil Hikam. Tempat lahir Bima, Nusa Tenggara Barat. Kemudian pekerjaan sekarang sebagai mahasiswa semester 5, Fakultas Teknik Informatika Untak Surabaya. Ini foto profil saya, foto saya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, di sini saya akan mereview game yaitu game Tekken 7. Yang mana Tekken 7 ini merupakan game arcade yang akan saya review di sini. Mengapa sih di sini saya membahas Tekken 7? Saya ingin membahas Tekken 7 di sini, ingin mereview Tekken 7 karena yang paling pertama yaitu saya memilih game ini karena game ini merupakan satu-satunya game yang masih saya mainkan sampai saat ini untuk kategori arcade, fighting, dan action. Jadi game ini kategorinya ada 3. Kategorinya yang pertama tadi ya ada arcade, kemudian ada fighting, dan yang terakhir ada action. Kemudian selanjutnya fokus di game ini yaitu adalah pemain. Jadi kita ini sebagai pemain, kita mengontrol controller untuk mengendalikan karakter dan memenangkan turnamen gitu. Jadi sistemnya Tekken 7 ini kita fighting gitu, saling bertarung antar player, sesama player atau antar player dengan komputer. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga, gameplay Tekken 7 ini berfokus pada pertarungan tangan kosong dengan lawan dengan sistem gameplay termasuk blok, lemparan, pelarian, dan pertarungan darat. Jadi saling bertahan, saling baku hantam, ada menghindar-menghindarnya, ada combo-kombonya, ya dan lain-lain lah. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, game ini memiliki combo-combo yang menarik. Jadi combo-kombonya itu, jadi setiap karakter itu memiliki combo yang unik dan masing-masing berbeda combo tiap masing-masing karakter. Nah, combo-kombonya ini sangat menarik untuk dilihat. Jadi animasinya itu keren gitu loh. Kalau dimainkan keren. Mungkin game-game Tekken. Jadi Tekken ini udah berevolusi sekian seri ya. Jadi ada beberapa seri dari Tekken 1 itu tahun 1994. Ntar akan saya bahas di slide berikutnya. Jadi Tekken 7 ini merupakan game yang paling bagusnya gitu loh. Seri yang terbaiknya gitu. Dari segi gambar, grafis, animasinya, gerakannya, kemudian karakternya ya semakin banyak gitu. Ya dan lain-lain. Kemudian terakhir yang kelima, grafik dan animasi sangat memanjakan mata. Jadi grafiknya itu benar-benar realistis. Animasinya juga gerakannya itu dan combo-kombonya itu, wah keren betul deh. Jadi kalau dibuat dimainkan untuk main santai, ya asik-asik aja gitu. Untuk orang yang tidak suka bermain lama-lama, game-game seperti ini asik. Oke, kemudian selanjutnya, di sini saya akan membahas secara singkat sejarah dari game ini. Jadi pertama bermula dari perusahaan yang berpusat di Jepang ini ya. Dia pusatnya yaitu maksudnya dia mengembangkan video pertempuran dan game arcade yang mana video ini dikembangkan oleh perusahaan Bandai Namco Studio. Jadi studio Bandai Namco ya. Dan diterbitkan oleh Bandai Namco Entertainment. Kemudian pengembangan video game ini
yaitu Tekken ini, itu dimulai pada tahun 1994 dengan merilis entry pertama. Kemudian pada tahun 2017 ia memiliki 9 entry tambahan, 8 game spin-off, dan telah diadaptasi menjadi 3 film layar lebar dan media lainnya. Berikut adalah perkembangan dari seri ke serinya. Jadi yang pertama itu di tahun 1994, Tekken 1, 95 Tekken 2, 97 Tekken 3, 99 Tekken Tag Tournament, 2001 Tekken 4, 2004 Tekken 5, 2005 Tekken Dark Resurrection, kemudian 2007 Tekken 6, 2011 Tekken Tag Tournament 2, 2015 Tekken 7 dan Tekken 8 masih belum ada info saat ini. Dan di sini yang akan saya bahas yaitu adalah Tekken 7. Kemudian selanjutnya, nah ini gambar previewnya ya. Ini Tekken 1, ini Tekken 2, ini Tekken 3, Tekken 4. Maksudnya Tekken setelah 3 gitu. Kalau dulu saya itu paling sering main Tekken 3, biasanya di PlayStation 1 dulu. Nah, ya gambarnya ya masih jelek lah. Ada sekarang GPU yang powerful, kemudian game-gamenya juga grafisnya itu udah mantep, udah wow banget. Jadi kita tuh mainnya tuh tambah asyik gitu, ngelihat karakternya aja udah enak mata gitu loh. Kombo-kombonya, gerakannya, animasinya, wah tambah keren gitu. Ini yang Tag Tournament, Tekken 4, Tekken 5, Dark Resurrection. Kemudian Tekken 6, Tekken Tag Tournament 2, Tekken 7. Yang terakhir Tekken 7. Dirilis tahun 2015. Jadi, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, game ini memiliki 3 genre. Yang pertama yaitu action, kemudian fighting, dan yang ketiga yaitu arcade. Game ini termasuk game action karena memang sudah jelas. Jelasnya di mana? Game ini tuh kita itu bermain itu berdasarkan combo-kombonya gitu. Kalau kita main terus nggak bisa combo, bisa-bisa kita dikombo sama lawan gitu. Otomatis kita kalah. Akan tapi kalau kita misalnya menguasai karakternya dan bisa bermain gitu, ahli, lihai, lancar, lincah, skillnya benar-benar pro gitu. Ya combo-kombonya itu akan keluar gitu. Gerakan-gerakannya itu kita bisa atur gitu dan akan memberi kita kemenangan untuk permainan tersebut. Itu untuk action. Jadi jelas. Kemudian yang kedua yaitu fighting. Ya, fighting juga jelas karena di sini sistemnya adalah sistem pertarungan. Temanya itu ya bertarung, bela diri gitu, pertarungan gitu. Kemudian selanjutnya, lalu bagaimana game ini bisa dikatakan sebagai game arcade? Jawabannya yaitu dikatakan game arcade karena yang pertama, kontrol gerakan itu sangat sederhana. Kemudian selanjutnya, game ini lebih fokus terhadap gameplay, bukan story. Karena memang game-game arcade itu intinya tuh membuat orang ketagihan gitu. Membuat orang tuh pengen main terus, mengasah skill, kemampuan gitu. Bukan dari story-nya. Kalau story mungkin lebih ke game-game misalnya game RPG gitu. Kalau untuk game-game seperti ini lebih ke arcade. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mode permainan yang mencerminkan game arcade, yaitu arcade battle. Yang mana di tiap level tantangan akan semakin sulit, mirip dengan story mode. Perbedaannya di mode ini lawan akan diacak dan pemain bebas memilih karakter yang diinginkan. Jadi bahkan di game ini tersedia mode offline yaitu mode arcade battle. Yang mana di sini tuh kita bermain pertarungan, memainkan pertarungan itu lawan komputer dan semakin sulit gitu loh. Jadi level pertama mungkin ringan, level kedua, ketiga, keempat, kelima sampai yang terakhir akan semakin sulit lawannya gitu. Kemudian selanjutnya yaitu story dari game ini di mana permainan ini dimulai dengan level ringan dan kemudian level akan jadi semakin sulit seiring berjalannya permainan. Jadi ada story-nya juga. Story-nya ini nih jadi sama bertarung juga.
Cuma ntar sebelum adanya pertarungan terjadi pertikaian atau pertarungan, itu biasanya ada videonya gitu. Jadi video dia akan bertarung dengan siapa, menggunakan siapa gitu. Kemudian selanjutnya yang kelima, permainan ini diukur dari kemampuan pemain dalam menggunakan dan menjalankan combo yang akan memberikan pengalaman dan tantangan untuk mengalahkan lawan. Jadi semuanya itu tuh tergantung kita. Kalau kita ahli, kita skillnya main, kombonya kita kuasai, ya pastinya kita juga sulit dikalahkan gitu. Kemudian yang terakhir yang keenam, permainan akan ditentukan dengan poin kemenangan terbanyak, yang mana kemenangan ini biasanya berdasarkan kelincahan dan kemahiran pengguna dalam memainkan karakter yang dipilihnya. Jadi kalau ini dalam mode multiplayer ya biasanya ya. Jadi misalnya kita berdua main gitu, kita saling lomba, kuat-kuatan, skill-skillan, combo-komboan, siapa yang lebih ahli. Mana yang paling banyak poinnya di akhir ntar. Nah, itu yang menang. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian dari saya. Jadi Tekken ini merupakan salah satu game fighting pertama yang menggunakan 3 dimensi. Jadi gambarnya tuh sudah wow banget gitu. Kemudian story di sini tidak terlalu mencolok karena game memang lebih difokuskan untuk gameplaynya ya. Untuk misalnya main battle-nya gitu, main arcade-nya atau main versusnya gitu. Kemudian grafiknya juga ya tidak usah ditanyakan lagi. Grafiknya sangat mantap, realistis. Gerakannya, grafisnya, combo-kombonya gitu, animasinya. Kemudian gameplaynya bertema pertarungan, animasi gerakan combo dan suara dijamin seru deh dan bagus. Insya Allah kalau dicoba ya terlebih lagi ya, ini sebenarnya game ini lebih asiknya itu untuk main bersama. Kalau untuk main sendiri sih, kalau menurut saya ya, mungkin tantangannya itu hanya kita menguasai combo aja gitu. Menguasai aksi-aksinya itu, tombol-tombol aksinya gitu. Combo-kombonya. Dan lawan-lawan yang menantang gitu. Yang berbeda kombonya sama-sama berbeda gitu. Berbeda arah gitu. Kemudian terakhir, game cocok untuk dimainkan sendiri maupun bersama teman. Tersedia banyak pilihan mod, dimulai dari story mode, online mode, offline mode. Yang mana offline mode ini terdiri dari arcade battle, treasure battle, versus battle, dan prestige. Kemudian selanjutnya, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk memainkan Tekken 7? Jadi kita tahu nih gamenya seperti apa. Kita tahu juga apa yang ada di dalam game tersebut. Kemudian seperti apa permainannya? Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk memainkan game ini? Jadi game ini kalau kita main story, itu kira-kira permainan itu akan selesai sekitar 2-3 jam. Karena di sini sebenarnya yang di story ini yang panjang itu sebenarnya videonya. Video yang menghubungkan antara pertarungan pertarungan pertama dan ke pertarungan kedua, ke pertarungan level-level berikutnya gitu. Itu videonya yang lama sebenarnya. Tapi kalau videonya di skip ya mungkin cepat sih. Nggak lama. Kemudian sedangkan jika dimainkan secara offline, bisa bermain dengan komputer atau bermain bersama player lainnya. Jadi bisa offline, bisa online. Kalau online ya sama player lain, kalau offline juga ya sama player lain juga, tapi offline. Kalau offline itu tergantung HP-nya, health point-nya. Jadi kalau misalnya HP-nya udah habis, ya yang HP-nya habis duluan itu yang kalah. Yang HP-nya masih penuh, masih ada, ya dia yang akan menang. Oke, selanjutnya. Preview dari game ini. Jadi ini tampilan dari main menunya. Sini ada story-nya, ada online mode, ada offline mode, dan ada mode-mode lainnya. Kemudian selanjutnya ini isi dari offline mode, ada arcade battle, treasure battle, versus battle, prestige. Kemudian selanjutnya ini adalah tampilan dari karakter menunya. Sini ada banyak karakternya. Kita bebas milih dan ya. Nah, di sini enaknya game yang ini gitu. Kalau di Tekken-Tekken sebelumnya itu karakternya lebih dikit dan combo-kombonya ya dikit juga. Sedangkan di Tekken 7 ini karakter lebih banyak dan pastinya varian kombonya juga semakin banyak karena karakternya yang banyak ini gitu. Jadi lebih asik lah intinya. Oke, kemudian selanjutnya
video preview dari game ini. Ya, mari kita tonton video previewnya. Oke, selesai. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan. Jadi kita udah lihat preview dari game tadi. Memang isinya tuh ya sebenarnya fighting. Cuma di sini fightingnya nih berdasarkan action. Kemudian di sini sistemnya itu ada sistem arcade. Bahkan dahulu si Tekken ini itu dia ada loh di permainan yang pakai koin itu, yang game arcade yang awal-awal itu kan pakai koin mainnya. Itu Tekkennya ada juga di game itu zaman dulu. Jadi main pakai mesin gede itu, ntar ya sama kelincahan combo-kombonya itu, pencet-pencet tetet gitu. Saya pernah nyoba dulu yang game arcade yang Tekken semacam Tekken kayak gini, yang pakai koin. Dulu tapi tahun berapa 2000-an. Nah, kelebihannya game ini yaitu yang pertama grafiknya yang sangat bagus. Yang kemudian yang kedua animasi, gerakan maupun combo-kombonya unik-unik dan pastinya tidak membosankan. Kemudian yang ketiga, banyaknya pilihan karakter seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi memberikan kita banyak pilihan. Pilihan di sini maksudnya pilihan combo, pilihan ya animasinya, gerakannya. Jadi nggak membosankan lah gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat, ada daftar combo yang membantu pemula untuk latihan menggunakan kombonya. Jadi kita yang baru main, itu kita bisa main, bisa latihan. Karena di situ disediakan fitur combo, jadi menu combo gitu. Jadi kita bisa latih pelan-pelan untuk melatih dan mengasah kemampuan kita dalam menggunakan combo. Itu dia. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kelebihannya yaitu bisa bermain multiplayer secara offline. Kalau online, kalau di zaman sekarang rata-rata game-game yang grafisnya bagus biasanya untuk main multiplayer itu harus online. Jadi PC 1 dan PC 2. Tetapi game ini bisa dimainkan dalam satu PC untuk multiplayernya. Jadi multiplayer dalam satu PC bisa. Itu dia kelebihan. Jadi untuk main-main bersama worth it lah, cocok lah game ini gitu. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama masih banyak karakter-karakter yang terlalu overpower, yang membuat game menjadi nggak seimbang. Jadi ada karakter tuh yang kombonya itu nggak masuk akal. Sekali di combo hampir mati. Bahkan ada sekali combo langsung mati gitu, ada. Kemudian selanjutnya untuk dimainkan di PC, game termasuk berat. Size-nya mencapai 70 GB. Lalu untuk mendapatkan grafik yang bagus dibutuhkan juga GPU yang kuat pula. Jadi gamenya termasuk game berat lah, karena memang ya game zaman sekarang ya berat-berat. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini paling masalah, ada di harga gamenya. Jadi harga gamenya ini tergolong sangat mahal.
Jadi di Steam, contohnya ini seperti yang saya screenshot ini, harga yang versi paling murahnya aja itu 900 ribuan. Sedangkan untuk versi tertinggi 1.249.000. Masih nggak masuk akal. Aduh, untuk ukuran kita yang masih kuliah lah apalagi gitu. Ya susah. Jangankan orang kuliah, orang kerja aja mungkin susah beli ini. Tapi sebenarnya kalau game-game gini bisa dicari pas waktu-waktu event-event tertentu biasanya ada diskon. Biasanya ada diskon. Nah, itu kesempatan emas buat dibeli gitu. Bagi yang mau coba, ya, saya sarankan beli cari pas waktu-waktu event-event tertentu. Biasanya di diskon. Nah, di situ dia. Oke, yang terakhir kesimpulan dari saya. Ya, kesimpulan. Ya sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi game ini memang asiknya itu untuk bermain bersama teman, bersama keluarga, untuk saling berlomba-lomba dalam mengadu skill, dalam memperbanyak kemenangan. Ataupun kita bermain bersama komputer, yaitu misalnya tadi kita main mode game arcade. Jadi kita misalnya kita pakai karakter A, B, C, D. Yang pertama kita tamatin arcade yang pertama itu pakai karakter A dan kita menguasai combo-kombonya dan kita berhasil sampai level terakhir. Itu tantangan kita. Pertama misalnya HP-nya selalu penuh, perfect gitu. Kemudian yang kedua, combo-kombonya udah lancar semua. Kita bisa ngindar-ngindar gitu. Dan musuhnya mau musuh yang apapun lawannya kita bisa atasi dengan karakter kita gitu. Nah, itu tantangannya gitu. Ya, terus kalau untuk permainan ya enak sih. Kalau untuk dimainkan santai ya enak-enak aja. Untuk orang yang lebih suka game-game petualangan ya mungkin kurang cocok sama game ini. Soalnya ini bukan game petualangan. Ini memang game namanya aja game arcade, game fighting, game action. Jadi nggak cocok. Nah, jadi ini sebatas game untuk game-game santai aja gitu. Untuk yang pengen main santai, menang kalah. Nah, game ini bisa dijadikan opsi. Akan tetapi kembali lagi tadi, untuk mencoba memainkannya, untuk membelinya ya tadi harganya ya nggak masuk akal. Kalau menurut saya masih mahal. Ya, mungkin ini sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan dan presentasikan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.